Semangat pagi para NLPers Indonesia, kembali lagi di channel NLP Leadership Indonesia bersama Coach Antonius Arif. Halo. Nah, Coach Antonius Arif ini adalah seorang license trainer untuk NLP ya, langsung dari bapaknya NLP sendiri, Dr. Richard Bandler. Nah, untuk kalian yang ingin mengikuti training, untuk ngambil training NLP ya, mulai dari license practitioner ya Coach ya, kemudian sampai master bisa langsung hubungi kami gitu, yang ngajar langsung Coach Arif sendiri. Nah, mungkin kenapa sih harus NLP? Nah, kalau kita tahu NLP itu kan Neuro Linguistic Programming, jadi bisa dipakai untuk apa aja gitu, dan kapan aja kalian butuh. Misalnya kita butuh persuasi orang ya Coach ya, atau mungkin mempersuasi diri sendiri, itu pakai NLP ya, gitu. Mempersuasi dalam arti mengubah diri kita. Betul, secara yang positif ya. Positif tentunya. Dan termasuk mengubah orang lain juga. Betul, betul. Nah, untuk para viewers jangan lupa tuh untuk klik dan subscribe ya. Untuk like dan subscribe-nya channel Leadership Indonesia, gimana agar kami selalu bisa berkembang, dan juga tinggalkan komen di bawah mengenai bertanya apa itu NLP atau mengenai topik hari ini Coach ya. Ya, topik apapun silakan aja. Silakan dikasih komen, nanti kita akan bahas. Karena kebetulan memang kami punya dua channel. Jadi kami punya dua channel. Channel yang pertama adalah channel khusus untuk selling. Yes, ya, itu adalah Antonius Arif NLP Sales. Jadi Anda cari. Yang kedua adalah NLP Leadership Indonesia, khusus ngomongin tentang motivasi, inspirasi, dan perubahan perilaku dan sebagainya di sini, gitu ya. Jadi buat Anda yang sales bisa ngeliat ke sana, gitu kan. Kalau yang udah sana bisa ngeliat ke sini juga. Betul. Gitu, sales yang mengalami problem kehidupan lihat ke sini, gitu. Betul. Dan kalau misalkan kita juga kehabisan dana untuk mendengarkan nonton YouTube, kita ada podcast. Oh yes, betul. Ada podcast, dan nanti cari aja podcastnya adalah NLP Leadership Indonesia. Kalau untuk selling cari aja tentang Antonius Arif, atau ada podcastnya ada 3 nih Mike. Ada 3 channel Coach ya. Satu lagi Fresh Idea dan Mind. Oke, Fresh Idea. Itu ngomongin tentang apa? Itu adalah unek-unek saya mengenai kehidupan manusia dan apa yang kita bisa. Wah, kalau mau tahu isi otak Coach Arif kayaknya perlu dengerin podcast yang itu. Ya, kalau itu kekesalan, mengerti kehidupan, terus kemudian bagaimana kita ngebahasnya dan memperbaikinya. Tercurah semua situ. Tercurah di situ. Dan termasuk di sana ada filsafat. Wah, itu menarik gitu. Jadi kita beberapa waktu lalu sempat bahas filsafat juga Coach ya. Betul. Jadi mungkin kalian penasaran, sekarang lagi hype ya kayaknya filsafat juga Coach ya. Oh iya, tentu. Karena itu pandangan hidup gitu kan. Ya. Nah, apalagi dikombin dengan LP sebagai lifestyle, waduh, hidup kita akan fine-fine aja ya Coach ya. Iya, amin. Amin. Topik kali ini, Mike? Topik hari ini mungkin kan karena sekarang banyak perubahan yang terjadi. Kalau orang bilang kondisi new normal. Nah, ini untuk kondisi kerja saat ini ya, terutama perusahaan itu kan jam kerjanya nggak beraturan, Coach. Oh, betul. Nah, jadi aku ingat karena kan kerja rata-rata ada yang 3-2, ada yang 50-50, datang tapi 50-50. Itu aneh juga ya 50-50 ya. Makanya 50-50 tadi. Kayak datang langsung pulang gitu ya. Yes, kebetulan kan saya banyak telepon perusahaan Coach. Jadi kayak gitu, jam kerjanya beda-beda. Jadi kadang gua telepon yang ini begini, yang ini begini. Jadi ini pindah dulu buat besoknya, ini pindah dulu. Jadi kita yang ngatur. Nah, di satu sisi gue yang telepon gitu, tapi satu sisi kok kita sebagai mereka, bukan sebagai mereka, bukan sebagai pimpinannya, apakah bisa efektif? Nah, itu kan. Nah, kalau udah terjadi nggak efektif gitu kan, yang telepon jadi nggak efektif juga gitu kan. Jadi kita kan pindah sana, jadwalnya pindah-pindah. Sebenarnya kalau ditanya 50-50 ya, ini sambil kita ngebahas aja ya. Boleh. Sebenarnya kalau ditanya 50-50 bisa efektif kalau berkaitan dengan industri makanan sih. Kalau kayak kafe, restoran, mungkin 50-50 masih oke ya Mike ya. Iya, karena tapi kan kalau kerja pengunjungnya kantor, juga 50-50 kan Coach. Iya, kalau kerja kantor dibuat 50-50, kalau saya agak dobit ya, karena ibaratnya Anda baru datang, ngumpulin nyawa. Ngumpulin nyawa aja 30-1 jam. Yes. Kemudian baru melakukan kerjaan. Habis itu pulang. Kayaknya kalau menurut saya, mohon maaf kelihatannya nggak make sense sih. Tapi yang paling make sense menurut saya adalah 3-2. 3 kali masuk, 2 kali di rumah. Nah, itu lebih mungkin pekerjaannya bisa ada yang bisa dibawa pulang, benar-benar bisa dikerjakan di rumah. Betul. Nah, tapi ada tantangannya ya. Tantangannya ini Coach mungkin yang bisa secara NLP apa nih gitu misalnya. Oke, nah kita bahasnya ya sekarang ya. Kan kalau kita ya di luar antara 50-50 tadi ya, walaupun saya sih nggak setuju tentang 50-50 ini adalah ungkapan hati saya, nggak setuju yang 50-50. Tapi kalau seandainya terpaksa melakukan itu dan kita harus kerja efektif, yang paling jadi masalah adalah sebenarnya atasan. Benar. Kenapa? Karena atasan nanti bingung kenapa timnya tidak perform.
Ya, mau monitoringnya susah nih, Coach. Monitoringnya susah. Jadi monitoringnya susah. Ya pun kalaupun monitoring datang ke kantor cuma diajak briefing, selesai briefing pulang. Setelah pulang kita nggak tahu. Nggak tahu lagi apa yang dilakukan. So dalam perjalanan butuh waktu 1 jam, Yes. 1 jam setengah. So which is sudah habis sampai rumah ketemu anak dan akhirnya nggak bisa kerja. Kalau saya beda fokusnya, arahnya beda ya. Jadi lebih baik enggak. Nah jadi gini, kalau dalam konsep NLP, kalau kita bicara begini ya, yang paling sederhana adalah sebenarnya kalau kita NLP kan adalah ilmu memodeling. Nah, iya betul. Ya, ilmu memodeling orang untuk menjadi sukses gitu ya. Nah, kebetulan yang saya tahu gitu ya, kalau mama kita lihat ya, yang paling terkenal ada salah satunya adalah Tim Ferriss. Pernah dengar? Tim Ferriss, siapa itu? Tim Ferriss adalah seorang trainer yang kebetulan dia penulis buku gitu ya. Dia mempunyai konsep bagaimana cara kerja yang sebenarnya tidak perlu kerja kita terlalu lama, tapi yang penting fokus. Jadi Tim Ferriss itu tidak mau, istilahnya gimana? Kebanyakan orang kita melakukan sesuatu kayak semua mau kita kerjakan dalam waktu terbatas, which is nggak bagus. Nah, itu Soalnya untuk memikirkan nyelesain semuanya udah habis waktunya. Udah habis. Makanya kalau Mama ditanya kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah memilah-milah dulu mana yang kita anggap kerjaan itu penting atau tidak penting. Jadi kerjaan yang kita anggap penting, kalau bahasa saya adalah pekerjaan mana yang bisa menghasilkan uang secara langsung, atau kalau mungkin itu kalau pengusaha ya. Kalau Mama itu adalah karyawan, berarti pekerjaan mana yang berdampak langsung dengan aktivitasnya dia atau KPI-nya dia. Nah, itu yang akan kita ukur, Michael. Nah, kebanyakan orang kan begitu kan? Kebanyakan adalah melakukan pekerjaan, ya udah kayak yang penting kerja. Ya enggak? Ya kan dia bisa menjawab, oh saya lagi ngecek email, saya lagi ini. Nah, so which is itu yang nggak jadi bagus. So, dalam konsep tersebut yang kalau bisa dikatakan kebanyakan orang-orang yang efektif pekerjaannya adalah dia memindahkan waktu-waktu yang tidak ada hubungannya, kecuali pekerjaannya salah satunya adalah email. Email tuh sebenarnya memakan waktu yang sangat banyak. Yes. Dan kadang-kadang ketika kita membaca email, kita jadi kepikiran akan sesuatu hal yang lain. Dan akibatnya pekerjaan utama nggak dikerjain. Dan kadang pun email tidak terbaca dengan maksimal, Coach, sekarang ya. Iya, tidak terbaca maksimal atau gitu ya, itunya tidak akan berjalan dengan baik. Maka adalah yang paling efektif itu satu. Jadi kita memindahkan, bukan membuang, memindahkan. Karena email nggak boleh dibuang juga, harus dibaca juga. Iya, kalau nggak dibaca. Kalau nggak dibaca diomelin lagi nanti salah kan. Iya, betul. Jadi memindahkan kepada jam-jam yang memang jam yang tidak berkaitan yang langsung seproduktif secara langsung. Kecuali yang pekerjaannya berkaitan dengan email. Saya ambil contoh. Saya dulu bekerja di satu perusahaan yang perusahaan tersebut memang mewajibkan untuk membaca email. Jadi kayak gini, dia admin, jadi kita misalkan contoh ya, saya sales order barang, saya kirim email ke admin saya, sales admin. Sales admin menerima, kemudian dia langsung membuat ini namanya sales order. So berarti aktivitas kita antara kita dengan dia hanyalah lewat email. Bahkan atasan kita pernah membuat satu konsep adalah email nggak boleh lebih dari 5 menit. Harus sudah terbaca. Harus sudah terbaca dan sudah di-reply. Menarik ya? Jadi kalau jadi performance evaluation mereka diukur kalau mereka di email dan di dalam waktu 5 menit tidak dibalas, maka performance evaluation-nya jelek. Tapi memang pekerjaannya berkaitan dengan email dan berkaitan dengan bikin sales order. Kalau nggak kan salesnya nggak jualan nanti. Betul. Jadi kerjaannya mereka adalah buka email, buka sistem, dulu masih SAP, pakai SAP. Jadi begitu ngeliat, ada kebutuhan, copy paste, pindahin data, dan yang paling penting juga dulu ada pakai sistem nih. Ini menarik, Michael. Karena kan kita mau cepat kerja ya. Yang paling sulit kan kayak gini, Michael kan pernah kerja di salah satu perusahaan kamera terkenal di Indonesia. Di dunia salah di dunia. Elektronik. Ya. Elektronik terkenal ya, perusahaan di Jepang ya kan. Nah, yang paling menarik kan barang itu ada kode. Yes, barcode-nya ya. Bukan barcode, kode kodenya. barang. Oh iya. Ya, misalkan SQ gitu kan ya, ada ya kodenya ya. Nah, pertanyaan menarik kadang-kadang sales suka malas. Sales cuma ngomong produknya apa? Merek ini, kamera, tipe apa, bla 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 bla. Bonusnya apa-apa. Paling sering kayak gitu tuh. Bener nggak? Nah, ini ngalamin kayak gitu. Nah, pertanyaan menarik, begitu barangnya nyampe ke sales adminnya bingung. Karena barang tersebut, betul, karena barang itu bisa aja 2 atau 3 jenis barang. Maka kantor kita membuat sistem. Sistemnya adalah apa? Sales di setiap produk itu harus ada spesifikasi produknya apa. Code-nya apa, code produknya apa, kemudian dikasih ke sales admin, dan sales admin bisa mengerjakan 5 menit dalam waktu cepat. Dan termasuk harga diskon dan sebagainya, itu clear.
Gitu ya. Kalau nggak, mereka tidak akan kerjakan. Jadi fair ya. Nah berarti kalau kecuali kerjaan itu, kalau kerjaan yang berkaitan tidak berkaitan langsung dengan email, lebih baik kita pinggirkan yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan kita, pindahkan yang berkaitan dengan WA. WhatsApp itu mengganggu. Betul. Yang tidak berkaitan dengan pekerjaan WhatsApp. Ya jadi lebih baik kita pinggirin. Dan saya pribadi setelah new normal ini, terus terang ya Michael, saya sudah mulai jarang buka WhatsApp sih. Agak malas saya buka WhatsApp. Dulu saya termasuk yang rajin buka WhatsApp, sekarang saya agak malas buka WhatsApp. Kenapa? Kenapa itu? Karena banyak informasi yang menurut saya nggak penting banget buat saya, nggak relevan, nggak penting, dan itu mengganggu pekerjaan saya. Banyak broadcast gitu maksudnya? Bukan hanya ya WhatsApp group, kadang-kadang chatting yang menurut saya nggak terlalu penting gitu ya. Kadang-kadang saya cuma baca, saya skip dulu sebentar, nanti baru saya balas kemudian, mungkin nanti malam pas lagi santai atau apa baru saya balas. Jadi maksud saya itu gambarannya. Jadi saya pinggirkan yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan saya fokus kepada apa yang mau saya kerjakan di hari itu. Tapi dalam hal itu, ketika kita mau buat itu, maka harus dilakukan apa? Kita harus memilah dulu mana pekerjaan yang langsung berdampak dan pekerjaan mana yang tidak langsung berdampak. Kalau tidak bisa. Jadi biasanya kan normal kalau semua mau dikerjain, malah sebetulnya yang berdampak ini akan semakin melebar ya. Atau malah tidak dikerjakan. Malah nggak dikerjakan ya? Karena kita sibuk mengerjakan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan dampak tersebut, Michael. Masuk akal ya? Nah ini penting banget ya buat yang mungkin kerja di rumah itu ya. Betul. Fokusnya nanti mau ngerjain ini, atau anak begini. Nah ini kita harus benar-benar pisahin kayak gitu. Ini kan? Menarik nih. Yang cerita kedua ya. Ini tadi kan Tim Ferriss ya, model konsepnya dia fokusin dan sebagainya. Ya. Nah yang kedua adalah, saya ingat saya punya satu sahabat, dia seorang trainer khusus untuk slimming. Wah, pengurusan badan. Pengurusan badan. Namanya Mbak Nuni Hersiana. Nah, dia keren banget kalau untuk ngurusin badan. Keren banget. Karena memang spesifiknya dia tentang ngurusin badan, tentang kesehatan. Dia keren banget. Keren banget ya. Nah, Mbak Nuni Hersiana ini, itu punya kantor di rumah, bro. Jadi memang kerja di rumah. Dari dulu dia punya kantor rumah. Nah, menariknya, Mbak Nuni Hersiana itu katanya belajar dari ibunya. Jadi ibunya juga kerja di rumah. Jadi dia punya, istilahnya gini ya, dia punya satu ruangan, dia kayak semacam ada garis, nggak tahu garis bener garis atau garis imajiner, saya nggak tahu. Garis itu yang menyatakan bahwa anak-anak itu tidak boleh masuk ke garisnya mereka. Tidak boleh masuk ke garisnya dia. Jadi tidak mengganggu aktivitas kerja tidak mengganggu aktivitas kerja. Jadi ketika dia, nah itu satu. Yang kedua, Mbak Nuni ini mudah-mudahan nggak salah ya. Mudah-mudahan kalau nggak salah, saya takutnya salah juga ya. Karena udah kebanyakan informasi saya dapat apa Mbak Nuni atau Bu Dewi Dewo antara itu lah ya. Nah, yang dilakukan sama dia benar-benar menarik satu. Yang kedua adalah ketika bekerja mereka memakai pakaian kerja, walaupun di rumah. Mungkin kalau secara NLP state-nya biar. Exactly, state-nya. Jadi kalau anak-anaknya nanya, anak-anaknya udah tahu gitu kan ya, kalau pakai baju kerja, oh mama mau kerja ya? Iya, udah tahu tuh. Jadi nggak boleh narik garis itu nggak boleh dilewati. Ya kalau pakai daster tetap aja diganggu. Karena ganggu. Jadi itu state-nya. Dan menurut saya ini menarik banget bahwa itu membuat dia bisa fokus pekerjaannya. 2. Yang ketiga, nah ini ketiga nih ya. Yang ketiga, ini juga yang saya lakukan, Michael. Kalau saya punya kebiasaan adalah setiap saya datang ke kantor, kalau mau mengerjakan pekerjaan yang banyak, saya ngambil kertas dan saya mulai menuliskan bukan to-do list, tapi outcome list. Nah ini NLP banget. Ya, kalau to do mau dilakuin, bakal nggak dilakuin kayaknya. Nah, betul. To do itu artinya akan dilakukan tapi belum tentu dilakukan. Tapi kalau outcome adalah hasil akhir yang akan kita lihat. Misal outcome-nya adalah menyelesaikan gitu kan ya? Kalimatnya gimana? Jadi menyelesaikan proposal, menyelesaikan materi, kayak gitu ya. Nah, beda juga kan, misalkan mencuci mobil sama misalkan terus mencuci mobil sama melihat mobil sudah bersih. Outcome. Beda, udah atau ada visinya menyelesaikan atau apa ya? Telah menyelesaikan mencuci mobil. Itu adalah outcome karena memastikan mereka melakukan. Nah, itu yang NLP lakukan. Jadi paling penting adalah Anda pilah-pilah dulu pekerjaan-pekerjaan mana yang memang tidak berhubungan dan pekerjaan mana yang berhubungan, itu yang kita fokuskan. Begitu kali, Mbak. Setelah itu ditulis di kertas ya. Kemudian ditulis outcome-nya ya. Outcome-nya dan kemudian barulah itu kita lakukan. Nah, memang kalau saya kan punya cara yang berbeda gitu ya. Cara berbedanya adalah ketika menulis,
saya minta saya setel musik, atau kalau lagi ada Michael saya bilang, Mike setel musik. Coach, musik saya kayak begini loh. Nah, musik Michael ini unik ya, teman-teman ya. Musiknya dia musiknya tua-tua semua ya. Dia vintage ya, walaupun mukanya muda tapi lagunya vintage abis. Tapi saya nggak keberatan. Saya bilang, Mike setel lagunya, tolong ada suara. Begitu lagunya ada suara, udah baru saya bisa fokus bekerja tuh. Gitu ya. Jadi artinya buat saya itu adalah momen-momen di mana saya bisa bekerja dan di situ bisa nggak diganggu. Dan kerjaan saya cepat selesai. Bisa dalam waktu 3-4 jam. Pekerjaan utama selesai, saya baru ngerjain pekerjaan lainnya. Jadi kita lebih fokus ya, karena state-nya benar-benar ada di situ ya. Betul. Dan kita tahu apa yang mau dikerjakan sampai selesai, karena Sampai visinya udah terlihat sebetulnya. Sudah terlihat. Jadi untuk mungkin para leader-leader gitu ya, atau mungkin para pimpinan yang bingung anak buahnya ini kok berantakan, ini work from home kerjanya biar fokus gimana. Nah mungkin tips NLP ini bisa sangat membantu sekali gitu ya. Mungkin di-share aja kepada tim-timnya, dan situ nanti timnya akan dapat belajar, oh iya make sense juga gitu. Nanti boleh tinggal testimoni di bawah work gitu, nanti boleh gitu ya. Untuk ini yang sekarang ini dulu kan kayaknya Coach. Ya, kayaknya ini cukup ini dulu. So, saya cuma mau mengatakan begini ya sebenarnya. Setiap orang ketika belajar dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik NLP yang pas dan tepat, maka hasilnya akan pas dan tepat. Saya Coach Antonius Arif dan saya Michael dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.